berdiri, bendera makin tinggi, berkibar tiap pagi, dimakan matahari. Merah makin memudar, yang bunglon merasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Raja Alpareji dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dari Universitas Pasundan, dan NPM saya 251000083. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhammad Haikal dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Saya dari kelas C dengan NPM 251000085. Halo teman-teman, madep ce, masa depan cerah. Oke, selamat datang nih di Suara Sejarah dan Hukum, tempat kita ngobrol santai tetapi tetap berbobot. Hari ini kita bakal bahas topik menarik banget nih, yaitu politik hukum pada masa VOC di Indonesia. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian, aku bersama tamu kita sekarang, Haikal, pemerhati sejarah hukum di Indonesia. Halo Haikal, apa kabar nih? Halo, baik banget. Makasih ya Raja udah undang aku ke podcast kali ini. Mungkin kali ini pembahasannya cukup menarik ya, tentang VOC, perusahaan dagang itu. Mungkin cukup menarik banget nih, tapi gak semua orang juga tahu kalau mereka juga punya kekuasaan politik dan hukum di Nusantara. Nah, biar teman-teman gak bingung, apa sih VOC itu? Nah, dari yang aku baca artikel dan buku, VOC itu adalah singkatan dari Verenigde Oostindische Compagnie ya, atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1602 dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Asia, khususnya di negara kita ya teman-teman, di Indonesia. Mereka punya hak istimewa disebut oktroi yang memberi wewenang untuk berperang, membuat perjanjian, mencetak uang, dan menegakkan hukum sendiri. Oke, kalau politik hukum waktu zaman VOC itu kayak gimana sih? Politik hukum VOC itu bersifat diskriminatif dan dualistis ya. Hukumnya dibedakan berdasarkan golongan. Ada orang Eropa tunduk pada hukum Belanda, orang Timur asing nih seperti Cina dan Arab punya hukum campuran. Sementara pribumi hanya boleh pakai hukum adat asal tidak mengganggu kepentingan VOC. Selain itu, hukum VOC juga berorientasi ekonomi. Semua aturan dibuat untuk melindungi monopoli dagang, dan sistemnya bersifat plural karena hukum adat, hukum Islam, dan hukum Eropa hidup berdampingan tapi tetap di bawah kontrol VOC. Oke, terus kalau contoh kebijakan hukumnya tuh kayak gimana ya? Ada salah satunya Statuta Batavia tahun 1642. Itu kumpulan hukum untuk Eropa di Batavia yang kita kenal. Kalau sekarang tuh pasti kalian juga tahu ya, sekarang tuh disebutnya Jakarta. Oke, itu yang paling terkenal ya? Ya, selain itu ada lagi. VOC juga bikin perjanjian politik dengan raja-raja lokal yang sifatnya sepihak. Rakyat pribumi sering jadi korban, kerja rodi tanpa upah, dan dihukum berat jika melanggar. Jadi hukum VOC ini lebih jadi alat kekuasaan dan penindasan daripada alat keadilan sih, kayak gitu. Waduh. Tapi kelihatannya kan negatif semua tuh ya. Ya. Kira-kira ada nggak sih hal positifnya dari sistem hukum VOC itu? Mungkin emang iya sih kebanyakan negatif, tapi tentang positifnya juga ada sedikit. Lah, VOC memperkenalkan sistem hukum tertulis dan lembaga peradilan formal seperti Raad van Justitie. Mereka juga memunculkan konsep pluralisme hukum di Indonesia. Tapi ada juga kekurangannya juga jauh lebih besar. Hukum VOC eksploitatif ya teman-teman, diskriminatif dan menindas
hak rakyat pribumi. Bahkan warisannya masih terasa sampai sekarang dalam bentuk dualisme, hukum, dan ketimpangan keadilan. Oh, gitu. Jadi bisa dibilang politik hukum VOC itu meninggalkan warisan panjang banget ya? Ya, Bahkan sampai masa kini gitu. ya betul banget, betul banget. Pelajaran pentingnya sih hukum jangan pernah jadi alat kekuasaan ya, tapi harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan. Jadi kita harus menciptakan ketertiban juga ya. Makanya politik hukum di Indonesia modern harus berpijak pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya betul, setuju banget. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Berikutnya, terima kasih buat Haikal yang udah berbagi insight-nya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, belajar, dan harus berpikir kritis. Terima kasih buat semuanya yang telah menonton. Dadah kawan-kawan. Putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal